Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Damai dan sukacita dan Roh Kudus menemani kita pada malam hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam renungan malam. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami mau beristirahat. Tuhan, kami juga mau mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Bukakan hati dan pikiran kami agar kami mengerti isi firman yang kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan. Ampuni akan salah kami agar kami layak dapatkan berkat Tuhan. Tuhan, Roh Kudus-Mu menemani kami pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini firman Tuhan diambil dari kitab 2 Yohanes pasal 1, dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 11. Beginilah yang tertulis di situ. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Ayat yang terakhir, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita juga mengetahui bahwa inti dari ajaran daripada Tuhan kita bahwa itu adalah kasih. Kasih bentuk dari pengajaran yang diajarkan oleh Kristus. Teks ini pada saat dituliskan merupakan suatu pengajaran agar melawan ajaran sesat yang meragukan kemanusiaan dari Kristus, serta ajaran sesat lainnya seperti Gnostis pada saat itu, yang memandang Yesus hanyalah seorang manusia biasa yang mendapat pencerahan. Dan pengajaran sesat itu berkembang pada masa itu. Dapat dilihat bagaimana ajaran sesat tersebut memandang Yesus dari satu sisi saja, tanpa memandang secara penuh bahwa Yesus adalah Tuhan dan manusia seutuhnya. Hal ini sangat krusial bagi iman orang Kristen. Kehadiran Kristus di dunia sebagai Tuhan dan manusia seutuhnya, itulah yang menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia sebagai bentuk kasih-Nya kepada kita. Karena itu Kristus bukanlah manusia biasa ataupun roh yang tidak berinteraksi langsung ke dalam dunia,
seperti ajaran sesat itu, melainkan ia adalah keduanya, sehingga ia dapat memahami perasaan manusia dan turun langsung untuk menyelamatkan kita manusia. Tindakan Kristus ini memberikan pengajaran kepada kita untuk saling mengasihi dan tetap berpegang pada ajaran Kristus. Walaupun ada banyak ajaran lainnya, kita harus tetap memegang ajaran Kristus, yaitu kasih. Nats ini juga menunjukkan bahwa perintah Tuhan dari mulanya adalah ajakan untuk tetap mengasihi. Kasih sebagai ajaran dari Kristus haruslah tampak nyata dalam kehidupan kita. Teks ini juga menyatakan bahwa kita sebagai orang percaya harus menjauhi ajaran-ajaran yang sesat. Bahkan nats ini dengan tegas untuk menghindari ajaran-ajaran asing itu. Bahkan untuk berada di bawah atap yang sama dan menyapa dapat menjadi bagian dari orang sesat. Apa maksudnya itu? Kita diajak untuk menjauhi ajaran sesat, pemahaman yang tidak tepat yang dapat membuat kita menjauhi Tuhan dan ajarannya. Pengaruh sedikit saja dapat membawa kita jauh dari Tuhan. Karena itulah, nats ini menjelaskan dengan penolakan untuk berada dekat dengan orang-orang sesat. Dalam masa sekarang atau postmodern ini, banyak cobaan yang menghampiri kita sebagai orang-orang percaya. Terutama pada tahun 2020 ini, penderitaan yang sama-sama kita rasakan karena pandemi COVID-19. Tidak hanya masalah kesehatan dan ekonomi, tetapi juga penyesatan informasi. Memperkeruh suasana kita pada saat ini, umat Kristus. Umat Kristus diajak untuk tetap berpegang pada ajarannya, yakni mengasihi. Tetap mengasihi sesama walaupun dalam kesulitan adalah salah satu contoh tindakan baik. Saling berbagi, saling membantu dengan sesama merupakan contoh bentuk kasih yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Pada masa yang sulit ini, kita diajak untuk menjadi orang-orang yang mau membantu sesama, peduli dengan lingkungan hidup, dan tetap berjalan dalam bimbingan Tuhan. Karena itu, tidak hanya bisa membantu dalam bentuk materi saja misalnya, tetapi juga bisa dalam bentuk moral, serta konkret nyata untuk mengakhiri pandemi ini, dengan menjalankan protokol kesehatan yang ada, demi mengurangi potensi penyebaran virus. Kita juga sebagai umat Kristen, juga dapat membantu sesama dengan tindakan, tidak menyesatkan sesama dengan informasi yang tidak tepat. Dengan memberikan kita informasi yang tepat dapat membantu sesama kita yang belum mengetahui agar lebih tahu. Karena itu sebagai umat Tuhan kita harus senantiasa hidup dalam kasih Kristus serta mengetahui ketentuan-ketentuannya. Hiduplah senantiasa dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang kudus pada malam hari ini. Kami tahu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami banyak kesulitan dan orang-orang yang sakit. Kami percayakan semuanya di dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Tuhan, sertakan kami, sertakan Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat hidup dan tidur istirahat pada malam hari ini dengan kedamaian di dalam damai Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom.